Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Dwiki Putri. Yang kedua ada Kak Priyo Hamdan. Yang ketiga ada Karisati. Yang keempat ada Eka Yunita. Yang kelima ada Wirayuda. Dan terakhir ada Muhammad Sarul Akbar. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu membuat program yang menggunakan konsep enkapsulasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu enkapsulasi. Enkapsulasi itu merupakan salah satu dari konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Dengan menggunakan konsep enkapsulasi ini, semua data harus kita set menjadi private agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Dan enkapsulasi sendiri ini memiliki bagian yaitu setter dan getter yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Priyo Hamdan. Baik, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dwiki Putri. Melanjutkan dari Mbak Dwiki, setter adalah metode yang digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek dalam pemrograman berorientasi objek. Setter merupakan bagian dari enkapsulasi, yaitu proses penggabungan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu unit. Enkapsulasi bertujuan untuk menyembunyikan data sensitif dari pengguna lain. Dalam enkapsulasi, data dibungkus dan dimodifier private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Setter dan metode getter digunakan untuk mengakses dan mengubah bidang private suatu kelas. Terkait dengan getter akan dijelaskan oleh Bapak Risadi. Silakan dilanjut untuk getter Pak Risadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Priyo. Saya akan melanjutkan pengertian daripada getter. Getter adalah metode yang digunakan untuk mengakses nilai atribut suatu objek dalam enkapsulasi. Getter merupakan bagian dari pemrograman berorientasi objek atau OOP yang menyediakan cara untuk mengakses data tanpa mengakses atribut secara langsung. Getter berfungsi mengambil nilai bidang yang saat ini. Manfaatnya membantu mempertahankan prinsip penyembunyian informasi dan melindungi integritas kelas. Selanjutnya untuk pemrograman awal atau login akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Ya, terima kasih untuk Pak Risadi. Saya di sini akan menjelaskan kelas data login dan register, yaitu tampilan awal pada pemrograman ini dihasilkan dari codingan ini ya, yang ada di data login dan register. Nah, pertama, penjelasan untuk importnya kita menggunakan 3 library, yaitu ada Event Java dan Java Swing, ada Java SQL juga. Untuk kelas data login, nah ini di sini berisi private JFrame, JLabel, JText, JPassword, JBottom, dan JLabel. Kemudian ada void set label keterangan, ini untuk metode set label keterangan ya. Kemudian ada public data login, ini metode yang berisi semua metode yang ada di kelas data login, jadi semua dikumpulin di dalam satu public data login ini. Kemudian ada public void isi frame. Nah, ini untuk metode yang berisi tampilan frame yang berada di tampilan login. Ada username, ada password, dan ada button login. Kemudian ada button register juga untuk yang belum punya akun. Kemudian ada daftar nama dari kelompok kami sebagai tampilan awal. Kemudian ada public void aksi. Nah, di sini metode yang berfungsi untuk menjalankan aksi button login dan regis. Login dan regis.
Nah, di sini juga terkoneksi ke database ya. Kemudian untuk button regis, nah ini jika kita belum mempunyai akun, maka kita akan dialihkan ke register dengan menekan tombol register. Nah, kita akan ke kelas register. Ya, di kelas register kita juga masih memakai 3 library, yaitu Java Event, Java Swing, dan Java SQL. Kemudian masih ada kelas reg yang berisi private JFrame, JLabel, JText, dan JBottom. Kemudian ada public reg. Nah, ini masih sama fungsinya, yaitu metode utama yang berisi metode-metode yang berada di kelas register ini. Kemudian ada void isi frame. Nah, ini tampilan frame untuk register ya, ada nama, ada npm, ada username, ada password juga. Nah, kemudian ada public void aksi. Nah, ini metode untuk button regis. Ini fungsinya untuk button regis. Ketika kita sudah mengisi datanya, nah akan ada alarm yang berisi selamat Anda sudah terdaftar. Kemudian di sini juga terhubung ke database. Kemudian ada public class register. Nah, public class register ini untuk menjalankan kelas reg yang berada di awal tadi. Nah, jadi dipanggil kelasnya di public class register. Nah, di dalam data login dan kelas register ini ada metode enkapsulasi. Seperti apa sih metode enkapsulasi yang kami gunakan? Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya Wirayuda. Untuknya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa enkapsulasi ini merupakan pembungkusan atribut agar tidak dapat diakses pada kelas lain kecuali menggunakan setter dan getter. Di sini kita menggunakan setter pada data login. Untuk metode enkapsulasinya itu ada di kelas data login, di mana JFrame, JLabel, JTextFill, JPassword, JButton, JLabel menggunakan private. Dan untuk setternya kita menggunakan set label keterangan dengan string new nama, di mana untuk logiknya adalah jika label keterangan tidak sama dengan kosong, maka label keterangan akan diubah ke new nama. Karena untuk label keterangan ini sudah ada, yaitu dengan string login ya. Kemudian dari login ini, dari kelas login, sebenarnya kita bisa menggunakan atau bisa menjalankan programnya tanpa menggunakan setter. Namun untuk lebih detailnya terkait enkapsulasi, kita akan menggunakan setter untuk mengubah nama loginnya ya. Ini contoh saya sudah buatkan. Dari untuk memanggil setternya, kita menggunakan login. Objeknya adalah login. Kemudian dot, dilanjutkan dengan nama setternya. Nama setter yang tadi kita buat adalah set label keterangan. Di sini dari nama sebelumnya adalah login, string login, kemudian kita ubah menjadi login purpose. Kita juga bisa login yang lainnya ya, bisa dirubah di sini sesuai dengan yang diinginkan karena menggunakan setter. Kita tidak menggunakan getter dikarenakan memang tidak ada nilai yang harus kita panggil dari private tersebut. Ini kita akan coba running, yang akan muncul adalah login purpose. Ya, seperti berikut. Ini untuk tampilan keterangannya adalah login purpose, di mana sebelumnya adalah login. Seperti itu untuk penjelasan enkapsulasinya. Terkait menu yang lainnya atau kelas yang lainnya, contoh adalah menu kategori dan kelas-kelas lainnya merupakan enkapsulasi juga, sama seperti data login, hanya saja tidak memiliki setter maupun getter. Jadi di sini hanya memprivate dari JLabel, JFrame, dan button agar tidak bisa diakses di luar kelas. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan enkapsulasinya sampai sini. Kita akan menjalankan programnya yang akan dijalankan oleh rekan saya juga, yaitu Mas Syahrul. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Saudara Wirayuda. Untuk di sini kita coba untuk menjalankan aplikasinya ya. Untuk di sini kita belum punya akun ya, langsung register aja ya, dari register aja, bikin akun baru aja. Untuk nama kita di sini bisa tulis nama saya, npm-nya dimasukkan, jangan lupa.
Terus untuk username kita bisa tambahkan angka 1 ya di belakangnya, 1 aja. Nah, passwordnya biar gampang 1, 2, 3, 4 aja. Ya, kita register. Nah, kita udah terdaftar nih, tinggal kita login. Yang tadi username tadi Syahrul 1 ya belakangnya. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Kita langsung login. Nah, berhasil login. Tampilan berikutnya adalah ada pilihan kategori bukunya. Kita pilih yang di pemrograman ya, coba. Pemrograman. Nah, di sini ada 3 pilihan, pragmatic program, crash crowd, sama tip and trick ya. Di sini kalau kita klik tanda tanya bisa muncul deskripsinya. Pragmatic itu isinya apa aja buku-bukunya. Terus yang di bawahnya juga ada deskripsinya. Nah, kita langsung coba untuk pinjam saja ya. Untuk pinjam kita langsung masuk ke pragmatic program. Oke. Terus tanggal pinjamnya kita atur tanggal sekarang ya, tanggal 20 2024. Kita masukkan NPM yang mau pinjam ya. Untuk namanya kita setting yang mau pinjam siapa. Terus selama pinjamnya kita coba atur 4 hari ya. 4 hari kita simpan. Oke. Terus coba back to new. Kita lihat nih di database udah belum data kita tadi yang masukkan. Kita lihat riwayat pinjam. Kita lihat. Nah, udah ada ya yang paling bawah ya, yaitu tanggal 20 sampai 4 hari Syahrul. Jadi untuk kurang lebih seperti itu. Terima kasih, akan dikembalikan lagi ke moderator Saudari Dwi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Kak Sarul dan rekan-rekan saya lainnya. Demikianlah hasil dari tugas kelompok 4, yaitu membuat program peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan konsep enkapsulasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.